Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Hari ini kita melaksanakan KBM daring. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian kita berdoa bersama-sama. Ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bisa dibantu oleh ketua kelas atau yang mewakili. Monggo. Di sini saya lihat ada Desi, silakan dipimpin berdoa Desi. Sebelum mengalami sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Desi. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, nanti Ibu akan share terkait link presensi ya. Nanti kalian bisa buka di MT atau nanti Ibu share di WhatsApp grup. Nanti bisa kalian isi link absensi sebagai catatan saya nanti siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Ya. Materi kita hari ini adalah terkait tentang neraca lajur atau kertas kerja. Masih ingat dengan bahasan minggu lalu anak-anak tentang apa ya? Tentang jurnal penyesuaian. Baik anak-anak, berikut adalah PowerPoint terkait dengan materi neraca lajur atau kertas kerja atau yang sering kita sebut sebagai worksheet pada perusahaan jasa. Sebelum kita membahas tentang materi neraca lajur, kalian perlu tahu tentang kompetensi dasar pada materi neraca lajur. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.6. Menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur worksheet untuk perusahaan jasa. Untuk KD keterampilan, yaitu menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Adapun tujuan yang nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk format neraca lajur dengan teliti. Yang kedua, kalian mampu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengkaitkan hasil posting transaksi penyesuaian ke dalam buku besar dengan penyusunan neraca lajur dengan benar. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Untuk IPK, sama, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk format neraca lajur, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, mengkaitkan hasil posting transaksi penyesuaian ke buku besar dengan penyusunan neraca lajur, dan IPK untuk keterampilan adalah menyusun neraca lajur atau worksheet pada perusahaan jasa. Berikutnya kalian perhatikan bentuk siklus dari akuntansi pada sebuah perusahaan. Nah, posisi neraca lajur ada di sini. Maka bisa diartikan bahwa penyusunan neraca lajur kita susun setelah kita menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian sebelum kita menyusun laporan keuangan. Apa itu neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet? Yaitu suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Karena bentuknya yang berlajur-lajur, maka kertas kerja ini sering kita sebut sebagai neraca lajur. Ada beberapa manfaat dalam penyusunan neraca lajur. Yang pertama yaitu memudahkan sebuah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
sebagai sarana penggolongan dan peringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Ini beberapa manfaat penyusunan neraca lajur. Ada beberapa format di sini. Kalian bisa lihat ada format neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Coba kalian amati dan perhatikan. Kemudian kalian identifikasi apa perbedaan dari beberapa format neraca lajur berikut. Kalian identifikasi perbedaan dan persamaannya, kalian diskusikan dengan teman kalian. Di sini berikutnya ada bentuk format neraca lajur berikut dengan langkah-langkah dalam penyusunan. Kalian amati dua contoh penyusunan neraca lajur, yang pertama ini, yang kedua ini. Kemudian nanti kalian analisis apa saja prosedur penyusunan neraca lajur, langkah-langkahnya dalam bentuk flowchart ya. Berikutnya adalah ini ada contoh neraca lajur atau kertas kerja. Kalian amati. Kemudian kalian analisis akun-akun apa saja yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau kertas kerja. Kalian tulis hasilnya, kemudian nanti kalian share di Microsoft Teams atau WhatsApp group. Ya, nanti di situ juga Ibu akan memberikan soal-soal latihan yang berhubungan dengan neraca lajur atau kertas kerja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung chat melalui MT atau WhatsApp group, ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Demikian penjelasan dari materi kertas kerja. Kalau misalkan di laba rugi jumlah kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, berarti perusahaan mengalami Rugi. Kan? Rugi apa laba? Kolom kredit dalam kolom laba rugi lebih besar daripada kolom debitnya. Berarti perusahaan mengalami Kerugian. kerugian. Kolom kredit lebih besar daripada kolom debit pada kolom laba rugi. Berarti perusahaan mengalami rugi atau laba? Laba apa rugi? Rugi. Ada yang bilang rugi. Tidak semua kredit itu kalau lebih besar itu rugi, anak-anak ya. Kalau kita melihat di kolom laba rugi, pendapatan itu akunnya apa? Di sebelah mana saldo normalnya? Kredit. Kredit. Kalau pendapatan lebih besar dari beban berarti laba apa rugi? Laba. Berarti kalau besar kredit daripada debit pada kolom laba rugi berarti laba ya. Ya, bukan berarti kalau kreditnya lebih besar itu mesti rugi. Karena saldo normalnya pendapatan memang ada di sebelah kredit. Saldo beban ada di sebelah debit. Ya, saldo normalnya ya. Ada yang tahu kenapa pendapatan bertambah di sebelah kredit dan beban bertambah di sebelah debit, pengaruhnya kemana? Ada yang tahu? Nah, ini nanti jadi satu pertanyaan yang harus kalian jawab, harus sampean diskusikan ya. Selain instruksi saya tadi di PowerPoint, perlu kalian catat ya. Kenapa pendapatan saldo normalnya di kredit dan beban saldo normalnya di debit dan pengaruhnya ke akun apa? Kalian catat itu ya. Bantu untuk menyusun laporan keuangan. Oke, yang lain? Ada? Dapat lain? Menyimpulkan terkait kertas kerja atau neraca lajur? Neraca lajur yaitu informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Ya, betul. Itu
Itu ya sekilas tentang kesimpulan hari ini. Jadi meskipun neraca lajur atau kertas kerja bukan merupakan bagian dari tahapan pada siklus akuntansi, namun seringkali dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Itu ya. Jadi itu yang bisa kita bahas pada materi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat. Ya, nanti materi ini pastinya akan sangat terkait dengan pertemuan minggu depan, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau kalian paham materi worksheet, kertas kerja atau neraca lajur untuk penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah. Gitu ya, Nana? Ya, Bu. Ya, oke. Silahkan dipimpin berdoa lagi untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Desi, silahkan. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak. Semoga kalian paham dengan materi kertas kerja hari ini. Sebagai bekal nanti kalian untuk memahami materi selanjutnya, yaitu menyusun laporan keuangan, ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi bisa chat melalui WhatsApp group atau chat di Microsoft Teams boleh. Ya, namun sebelum itu kalian diskusikan dulu dan menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui literasi internet atau buku.